Ngalup.co mempersembahkan. Halo Sohibul Ngalup. Halo. Hai teman-teman. Salah. Perkenalkan, saya Som Sagap, Bagas Sembiring. Kenalin, aku Dila. Dan kenalin, nama aku Yovinka Desia Maldini, bisa dipanggil Yovinka. Kenalin, nama aku Bahagita. Konten creator Malang, dari Malang. Konten creator di ngalup.co. Yeay. Aku konten kreator dari Ngalup. Aku siapa ya? Udah, aku konten kreator buat diri aku sendiri. Dari Bahagita sendiri, oke. Konten creator itu seseorang yang membuat suatu karya untuk dinikmati oleh orang lain. Kita semua yang menghasilkan karya yang berguna atau mungkin orang happy-happy gitulah pokoknya. Karya yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ya wis, konten kreator tuh orang yang suka bikin konten. Itu menurut aku sih. Kalau kita buat karya, terus kita mau mempertunjukkan ke orang lain, kita bisa disebut konten creator menurut saya. Kita menghasilkan suatu karya, makanya kita disebut konten creator. Karena kita membuat suatu karya dan karya tersebut dapat dinikmati oleh orang banyak. Kreativitas. Kreativitas lah pastinya. Karena kuantitas itu bisa mengikuti. Kreativitas dong tentunya. Buat apa kita nggak upload banyak konten tapi ternyata itu nggak diminati oleh pasar marketnya kita? Kalau menurut aku lebih di kreativitas konten, karena kreativitas itu bisa dinikmati dengan jangka waktu yang panjang daripada kuantitas. Nggak tahu ya, aku kayak suka aja kalau mamanya membuat sesuatu itu yang bukan cuman mengandalkan jumlah, aku juga mengandalkan ide yang macam-macam lah, nggak cuman dari satu sudut pandang ataupun dua sudut pandang doang. Kreativitas, tetap kreativitas. Karena kalau kita kuantitas itu menyesuaikan sebenarnya. Kalau kita bikin karya, konten, kreativitinya menarik untuk orang nonton, buat nonton itu. Misal kita di sini bidangnya video ya. Kalau kita bikin video kreatif, mau kualitasnya jelek, itu tetap orang akan mau menonton. Tapi kalau bisa bagus, itu lebih baik lagi. Kreativitas lah yang pasti. Kreativitas itu bisa mengundang orang supaya dapat nilai lebih gitu loh pas ngelihat kontennya itu. Jadi aku lebih milih kreativitas. Kalau tukang spam enggak sih sebenarnya. Karena aku tipikal orang yang mementingkan kreativitas. Jadi kalau saya lagi nggak kreatif, saya nggak ngupload konten. Pernah banget. Pernah secara nggak langsung ya pasti. Setiap orang nggak harus nunggu upload setiap hari. Malah itu kalau spam gitu malah orang sebagian bosan gitu loh. Tapi kalau kita 1 minggu 2 minggu kita nggak upload konten, terus kita upload, akhirnya ada yang nunggu gitu loh, ada yang nungguin upload, akhirnya langsung excited buat nonton. Mereka kan juga punya aktivitas, punya sekolah, ada yang kuliah, ada apa, nggak harus setiap hari mereka nontonin video kita gitu loh. Jadi pasti ada rasa bosannya juga gitu. Jadi kebetulan aku tuh punya kebiasaan setiap bikin konten itu selalu nge-share di namanya grup. Entah itu grup keluarga, entah itu grup temen, ataupun grup-grup yang lain lah. Dan aku tuh sempat dibilang, gitu mah tukang spam doang, tapi ngobrol enggak. Tapi enggak gitu ya sebenarnya. Maksudnya itu salah satu usaha lah dimana supaya bisa dapat engagement atau hal-hal yang lebih pada saat pembuatan konten itu. Kalau aku sih tutup telinga, karena kalau kita terus-terusan mendengarkan mulut orang banyak, itu kayak kita nggak bisa keluar dari zona nyaman kita, dan kita nggak bisa kreatif. Kreativitas itu sebuah pemikiran karya. Kita nggak meniru orang lain, ya mungkin meniru. Ada istilah itu ATM kalau saya, amati, tiru, modifikasi. Kita lihat konten dari luar negeri. Terus apakah di Indonesia ini udah ada atau belum ya? Kita bikin kayak gini, pakai bahasa ini atau apa. Terus polanya hampir sama, cuman komedi dan ceritanya berbeda. Nah itu kan sebuah ide, muncul ide sendiri gitu loh. Itu namanya kreativitas. Tuh. Hal yang dibuat oleh orang itu bisa baru, bisa inovasi, ataupun bisa ATM. Itu juga salah satu aspek di mana kita bisa disebut sebagai orang kreatif.
Oh ya pasti. Pernah sih sebenarnya. Karena kita membuat karya itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Apalagi pas SMP, pas labil-labilnya itu kayak dikatain gitu loh, kayak ya gimana lagi, setiap orang persepsinya beda-beda. Cuman ketika aku dibilang kayak gitu, aku ya bilang dong kayak, lah Ini konten apaan sih ini? Jelek, nggak lucu, garing. aku yang bikin konten, kenapa lu yang sewot? Ya itu masalah mereka gitu. Maksudnya itu selera mereka aja yang nggak sesuai sama kita. Kalau udah mentok konten, itu tadi Aku lebih main alat musik aja sih. mikir cari-cari inspirasi dari video-video konten luar negeri atau konten Indonesia juga ada. Main alat musik, terus kayak jalan-jalan ataupun ngobrol sama teman itu juga bisa bikin konten. Jalan-jalan, karena aku biasanya kalau cari konten itu jalan-jalan. Jadi gini, Jujur nih, kalau aku bentuk konten, biasanya aku kayak hiatus selama beberapa hari, cuman nggak lama-lama. Kayak misalnya aku jalan-jalan atau merefreshing pikiran aku sendiri. konten-konten video Instagram misalnya, kan itu kan pendek-pendek cuma 1 menit. Itu sebenarnya aku cari kontennya dengan jalan-jalan. Kalau aku lagi buntu di rumah, aku jalan-jalan keluar. Ada tempat sampah nih. Nah, tempat sampah aku tulis di note tempat sampah. Nah, nanti masalah nanti aku bikin dialog atau apa itu nanti. Jadi aku atur temanya dulu pertama. Aku lihat jalan, ada pohon kelapa, aku tulis pohon kelapa. Udah nanti aku di rumah aku kembangin lagi gitu. Jadi aku kalau lagi kosong aku pasti jalan-jalan. Kalau idenya lagi buntu aku jalan-jalan. Cari-cari apa yang bisa diangkat menjadi konten. Enggak. Tapi istirahat. Pernah kepikiran buat berhenti pada saat SMA. Istirahat buat merefreshkan pikiran gitu. Cari-cari inspirasi dan lain-lain. Kalau berhenti enggak. Pernah lah pastinya ya. Jadi pada saat itu kayak dibully, kontenmu nggak jelas kayak gitu. Tuh kayak ada rasa kayak aduh ya udah deh aku berhenti aja deh. Karena dari dulu itu udah kayak passion gitu loh di content creator video. Kalau aku bahkan udah pernah bikin film pendek itu waktu kelas 6 SD pakai handphone. Minim followers, high engagement. Kalau sesuai dari aku sekarang itu aku minim follower tapi high engagement, cilah sombong. Enggak, tapi Ya ini bukan ria atau apa ya. Itu kita content creator kan ada penghasilan dari endorsement kalau dari Instagram. Followersnya 100.000 tapi brand-brand yang masuk itu kecil-kecil gitu. Sedangkan aku yang nggak sampai 20.000 itu aku pernah masuk brand-brand itu langsung dari pusat, dan yang hubungin aku itu langsung dari verified account-nya mereka. emang pas minim follower high engagement itu lebih berarti gitu loh ketika kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih walaupun untuk menurut angka itu rendah. Yang pastinya kalian jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah pikirin omongan orang deh. Tetap berkarya meskipun karya kalian belum diapresiasi. Karena PD itu bisa membuat kamu menggilakan ide kamu. Jadi kayak ketika kamu PD, kamu bisa membuat orang lain itu PD juga ketika lihat konten kamu dan nggak meremehkan gitu. Jangan terpaku kepada alat yang harus bagus. Percuma kalau alatnya bagus, udah lengkap segala macam, tapi kreativitasnya nggak ada, juga nggak akan jadi gitu loh karyanya. Tapi kalau apa adanya udah pakai handphone sekarang kan pasti nggak ada yang nggak punya handphone, pasti punya. Pakai itu aja dulu, nggak perlu harus kamera mahal, nggak usah. Yang penting pakai itu dulu, berkarya, tahu apa bidang yang dijalaninya, hobinya di mana, misalnya di komedi bikin komedi, musik bikin musik, pakai aplikasi yang ada di handphone yang udah disediain di handphone kalian. Nggak usah terpaku pakai alat-alat yang harus mahal. Tetap semangat sih pastinya, harus.